Salam God Lovers. Ketika kita percaya dan ketika kita berharap kepada Tuhan, maka janjinya ya dan amin. Mari terus andalkan Tuhan dalam hidup kita, karena Dia Tuhan satu-satunya yang memberikan jalan keluar. Tuhan, berikanlah kuasa, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus ku lalui? Rintangan dan cobaan selalu membayangi, setiap saat datang padamu. Kulayangkan pandang di awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Oh Yesus, Kau segalanya, tiada Allah seperti-Mu, Kau yang layak disembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Salam God Lovers, dimanapun saudara berada. Kembali lagi dalam acara Word from Heaven. Hari ini menyambung pembahasan tentang pesan Natal untuk umat percaya, di mana kita belajar bahwa Natal memberikan satu penegasan dan pesan yang sangat jelas, yaitu kita sangat berharga di matanya dan Dia mengasihi kita. Sudah seharusnya lah kita hidup mengasihi Tuhan dan sesama dengan kasih Kristus. Saudaraku terkasih, saudara bisa baca dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 39.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, pembahasan mengenai pesan Natal untuk umat percaya kali ini yang ketiga adalah menunjukkan bahwa kita bisa hidup kudus dan taat. Saudaraku terkasih, Yesus adalah Tuhan. Saya masih ingat ketika saya belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya selalu beribadah untuk kepentingan saya dan melepaskan beban amanah yang saya rasakan. Tapi semuanya itu saya lakukan perlu yang namanya imam, saudara. Nah, sekarang bagi saya Yesus adalah imam besar yang saya punya. Ya, Tuhan sekaligus imam. Nah, Yesus Kristus bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus adalah 100% Tuhan. Namun dia juga 100% manusia. Ya. Di dalam ayat tersebut dikatakan bahwa ia adalah Tuhan yang dapat merasakan apapun yang kita rasakan. Yesus pernah sedih, pernah menangis, pernah tidak diakui, pernah marah, pernah juga takut dan lain sebagainya. Dia pernah merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Dia juga pernah mengalami pencobaan, tetapi ia tidak berbuat dosa. Ia menang dari dosa, saudara. Jadi pertanyaannya, apakah Yesus tidak dapat melakukan dosa? Nah, jawabannya adalah Yesus itu kudus. Terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Jadi misi Tuhan ke dunia itu adalah mengajar kita agar hidup kudus dan taat, agar kita bisa serupa dan segambar dengannya. Jika ada sanggahan dari orang-orang percaya berkata bahwasannya kita tidak akan bisa serupa dengan Yesus, itu mustahil. Ini perlu saya luruskan, saudara. Saudara pernah mendengar peribahasa serupa tapi tak sama? Nah, menjadi serupa seperti Yesus kita pasti bisa. Namun sama itu yang tidak bisa dan tidak mungkin, karena Dia Tuhan, kita manusia. Saudaraku terkasih, Yesus memberikan teladan dan keyakinan bahwa kita bisa hidup kudus dan benar. Natal memberikan kita sebuah pesan bahwa kita pun dapat hidup kudus, benar, taat, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan sendiri yang memampukan kita sampai saat ini kita ada. Coba saudara simak dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat sampai dengan kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Hari kelahiran Tuhan Yesus atau Natal adalah sebuah momen yang penuh dengan pesan yang dalam. Natal bukan sekedar momen hura-hura. Ada satu sosok yang perlu kita berikan perhatian yang sangat penuh, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Natal ada karena Yesus menggantikan kita, membayar harga dari dosa-dosa kita. Ia tahu bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Ini juga sebuah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Teladan hidupnya memberikan kita rasa percaya diri bahwa kita bisa hidup kudus, taat, benar, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita menjadi pribadi yang baru di hari yang spesial, di hari kelahiran Yesus Kristus. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Nah, akhirnya kita sudah mengerti pesan Natal untuk umat percaya, yaitu yang pertama, setiap kita berdosa, ada harga yang harus dibayar. Yang kedua, kita sangat berharga dan Tuhan sangat mengasihi kita. Yang ketiga, menunjukkan bahwa kita bisa hidup kudus dan taat. Terima kasih, itulah yang saya bisa bagikan dalam pengajaran ini. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari kami. Kami sangat bersyukur, kami mau terus Tuhan Engkau bimbing, Engkau bina Tuhan menjadi anak-Mu yang luar biasa Engkau pakai Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bagi God Lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.